Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan pertama, saya ingin menjelaskan sedikit rule dari perkuliahan kita. Perkuliahan ini nanti kita ada beberapa kali kuis ya. Kuis itu 2 kali, kemudian ada UTS dan UAS. Kemudian sistem dari perkuliahan kita adalah Anda ketika waktu perkuliahan, ketika terjadwalnya, silakan login ke e-learning masing-masing, kemudian langsung download materi dan tonton video materi dari dosen, dari saya. Nah, kemudian Anda tonton video tersebut. Setelah itu di terakhir, di paling bawah itu akan selalu ada form bukti kehadiran, di mana di situ adalah Anda kan sudah menonton, jadi tentunya ada yang dipahami. Nah, di situ Anda kalau menonton pasti bisa menjawab bukti kehadiran tersebut. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, materi yang akan saya sajikan adalah terkait proses rekayasa perangkat lunak. Nanti di sini kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan dalam pengembangan perangkat lunak. Kenapa perlu dipahami terlebih dahulu proses dari rekayasa perangkat lunak ini, supaya Anda paham sebagai perancang posisi Anda ada di tahapan mana. Oke, yang selanjutnya, nah, model-model yang digunakan dalam proses rekayasa perangkat lunak itu ada 3 ya. Ada model proses generik, kemudian ada model proses perspektif, dan ada model pengembangan cepat atau agile. Nah, kalau model proses generik ini ada 2 ya. Di sini yang pertama ada aliran proses linier dan aliran proses iteratif. Linier itu intinya satu proses selesai baru berlanjut pada tahapan kedua, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Dalam suatu proses pengembangan perangkat lunak itu selalu diawali dengan komunikasi. Jadi dia mengkomunikasikan antara pelanggan ya, apa sih sebenarnya inisiatifnya apa saja dikomunikasikan. Kemudian dilakukan perencanaan, di mana perencanaan ini terkait dengan bagaimana kita langkah-langkah mengumpulkan datanya, apa saja yang perlu disiapkan dan apa saja yang perlu dilakukan, seperti itu, penjadwalan dan sebagainya. Lalu ada pemodelan, di mana pemodelan ini adalah bentuk visualisasi dari kebutuhan. Biasanya kalau di proses bisnis itu ada bisnis proses as is atau existing, dan bisnis proses to be atau bisnis proses yang akan diimplementasikan, atau pengembangan sistem yang ada sekarang seperti apa dan sistem yang akan dibuat seperti apa. Dan itu dimodelkan, dimana setelah dimodelkan, karena kita sama ya, kalau kita mau membuat baju mau membuat baju pun juga pasti bikin modelnya dulu. Nah, setelah itu baru dijahit, seperti itu. Nah, ini juga sama, dalam pengembangan perangkat lunak juga harus dimodelkan terlebih dahulu, baru dilakukan konstruksi, di mana konstruksi tersebut adalah pembangunan atau pengembangan. Anda melakukan programming, pengkodean ya, sehingga biasanya ini dilakukan oleh programmer ya, menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Kemudian dilakukan juga implementasi, setelah itu diuji, lalu baru diserah terimakan kepada penggunanya. Nah, ini aliran proses linier, di mana aliran proses linier itu adalah tahapan pertama selesai baru masuk tahapan kedua. Nah, aliran proses yang kedua itu ada aliran proses iteratif. Ya, sama sebenarnya, dari tahapan-tahapannya sama, namun di sini ada tahapan yang berulang. Iteratif itu artinya ada yang diulang. Misalkan ketika perencanaan ada yang dibutuhkan lagi, dia melakukan komunikasi kembali. Kemudian ketika dalam pemodelan itu bisa jadi sudah selesai pemodelan, dia melakukan pemodelan kembali karena ada kebutuhan yang belum selesai, seperti itu. Nah, ini adalah proses generik. Nah, proses generik yang ketiga itu ada proses evolusioner, yaitu di mana dia ada kembali pada tahap awal ya.
ya. Misalkan dari komunikasi, kemudian dilakukan perencanaan, kemudian dilakukan pemodelan, lalu dilakukan konstruksi dan diserahkan ke pengguna. Nah, kemudian tahapannya kembali pada komunikasi lagi. Nah, ini disebut dengan evolusioner. Nah, biasanya kita menerima versi 1, versi 2 dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ada proses paralel. Nah, proses paralel itu biasanya dia ada begini, dari komunikasi ke perencanaan kemudian ke pemodelan. Bisa jadi dari komunikasi ini langsung ke pemodelan, lalu dilakukan konstruksi dan penyerahan ke pengguna. Nah, di sini ada proses paralel, itu biasanya modul dalam sebuah pengembangan perangkat lunak itu kan dipecah-pecah. Misalkan kalau misalkan di kampus misalnya ada pendaftaran, kemudian ada proses akademiknya, ada proses e-learning, kemudian ada proses keuangan dan sebagainya. Nah, itu mereka pecah-pecah sehingga paralel seperti itu. Nah, kemudian kalau model proses yang selanjutnya selain generik itu ada model proses perspektif. Nah, ini yang sering banget dipakai oleh kakak kelas kalian ya, yang walaupun sebenarnya secara aktual ini tidak seperti ini gitu. Kalau kita sebagai seorang pengembangan perangkat lunak, waterfall itu tidak semudah seperti kita membaca gambar waterfall udah selesai, padahal sebenarnya banyak yang kembali pada proses awal. Karena kenapa seperti itu? Kebanyakan dari para organisasi itu sulit menjelaskan kebutuhannya, jadi bentuknya abstrak. Nah, sebagai seorang sistem analis, dia harus memahami, menggambarkan. Kadang pengennya itu si organisasi itu pengennya kursi lipat gitu, tapi sistem analis itu karena dia ngebacanya bukan kursi lipat ya, bisa jadi kursinya kursi sofa dan sebagainya. Nah, ini karena abstraksinya beda-beda bentuknya atau pemahaman, maka di sini pun juga dibutuhkan suatu iterasi yang dimana bisa jadi kembali pada proses awal gitu. Nah, kalau model proses perspektif itu, misalkan contohnya waterfall ya, itu pertama dimulai sama dengan komunikasi, yaitu permulaan proyek, teknik untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan pengguna. Jadi SRS-nya itu muncul di sini. Kemudian ada perencanaan, membuat sebuah perkiraan, penjadwalan, kemudian pelacakan. Lalu dilakukan pemodelan di mana ada analisis dan perancangan, dan kemudian ada konstruksi di mana ada penulisan kode atau coding tadi, kemudian pemrograman dan pengujian, lalu penyerahan perangkat lunak kepada pengguna, yaitu pengiriman, dan juga maintenance atau dukungan kepada pengguna. Nah, ini model waterfall tuh seperti ini, dia nggak ada kembalinya nih. Misalkan pemodelan kembali ke perencanaan lagi, nggak ada. Konstruksi kembali ke perencanaan lagi. Padahal kenyataannya itu bisa jadi kita sudah bentuk kode-kode ini balik ke komunikasi, kita sudah penulisan coding seperti ini, padahal ada juga sudah nguji, tapi balik ke komunikasi seperti itu. Jadi waterfall ini kenapa disebut siklus hidup klasik, sebenarnya zaman dulu gitu ya, dan juga ini hanya menurut saya inisiatif dari pendefinisian tahapan-tahapan saja, tapi pada kenyataannya prosesnya itu tidak seperti ini sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya ini juga sama. Nah, ini muncul waterfall dan jenis-jenis di mana di sini tuh ada feedback ya, di feedback di mana ada transisi untuk utilisasi, sistem integrasi, kemudian software integration dan implementation. Jadi di sini dilihat, kalau di sistem requirement analysis ya yang tadi, atau analisis kebutuhan sistem, itu ada transisi utilisasi ya, di mana ada transisi abstrak tadi. Abstraksi itu dari dari seorang organisasi atau user menyampaikan kepada sistem analis, di mana mereka memahami atau menangkap kebutuhannya sehingga muncullah kebutuhan sistemnya, spesifikasi dari kebutuhan sistemnya. Nah, kemudian ada di sini dalam sistem desain dan sistem requirement analysis dan software design, di sini muncul integrasi. Ada integrasi dari sebuah kebutuhan kepada sebuah desain yang dimana kebutuhan itu nanti akan diimplementasikan seperti itu.
Nah, ini ada model proses inkremental sama ya, ada perangkat lunak versi 1, kemudian versi 2 sebenarnya sama. Jadi ada komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi dan penyerahan. Cuman di sini dia membagi jadi ini sebuah software itu bisa jadi ini kalau inkremental lebih pada berevolusi sebenarnya. Ada kebutuhan-kebutuhan di mana ini dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Misalkan kebutuhan pelanggan dari si organisasi tersebut yang membuat sistem itu harus menambahkan fitur atau berubah mungkin. Misalkan yang tadinya sistem itu tidak dapat diakses dari jarak jauh, kemudian harus bisa diakses dari jarak jauh. Nah, ini kalau kita menggunakan sistem yang biasa yang hanya komputer standalone yang ada di situ, si sistem ini pasti juga tidak bisa digunakan dari jarak jauh atau dapat menangkap customer-customer yang tidak bisa datang pada mereka. Nah, muncullah sebuah versi-versi perangkat lunaknya seperti itu. Itu untuk proses inkremental. Nah, ini evolutionernya ada namanya prototyping. Nah, ini yang sering banyak digunakan dan paling rasional menurut saya ketika kita mengembangkan perangkat lunak. Kalau waterfall itu menurut saya tidak rasional, dan tadi yang terakhir juga tidak rasional, karena saya sebagai seorang sistem analis ikut dalam proyek pengembangan perangkat lunak, melihat waterfall itu tidak real gitu, tidak sesuai dengan implementasi. Nah, kalau prototyping ini lebih mendekati implementasi, sama seperti yang diimplementasikan, cuman lebih berbedanya ini lebih cepat gitu. Nah, pertama sama dengan komunikasi, kemudian perencanaan dengan cepat, dia memodelkan, kemudian dibentuklah prototipe, lalu dilakukan penyerahan dan umpan balik. Nah, jadi di sini itu contohnya kalau prototyping itu ada customer, dia di sekolahan, cukup cerita sekali, saya butuh sistem akademik untuk sekolah yang dimana bisa menyimpan nilai, kemudian bisa menyimpan data-data siswa saya, kemudian juga bisa mendata materi-materi yang ada. Nah, di sini dia sudah menangkap kebutuhannya ini A, B, C dan sebagainya. Nah, lalu si pengembang ini melakukan pemodelan dengan cepat dan pengembangan. Lalu dibentuklah sebuah prototipe, ada prototipenya. Nah, prototipe inilah yang nanti kemudian disajikan. Biasanya ketika disajikan, divisualisasikan, baru saya nggak mau fitur ini, saya nggak mau si user ini tadi ya, saya nggak ada field ini, nggak butuh field ini, dan dia nanti akan ketahuan lebih mudah. Jadi kalau proses prototyping ini kenapa lebih bisa real dan si user itu lebih mudah, karena dia ada visualisasi yang dimana bisa dilihat gitu, bisa dilihat fungsionalnya juga bisa dipahami oleh si user ketika dia dihadirkan gitu. Tapi kalau waterfall tadi tidak, karena dia hanya bentuk user requirement, nanti bentuknya desain gitu kan. Ya, walaupun ada desain mock-up-nya, tapi kadang mereka tidak melihat fungsionalitas yang secara langsung gitu. Makanya ketika menggunakan waterfall itu saya merasa menurut saya itu tidak real, di lapangan itu tidak ada model pengembangan seperti itu, tidak ada menurut saya seperti itu. Nah, ada juga yang ini model proses evolutioner, ini juga sama, dia ada berevolusi di sini ya, ada identify, kemudian development and testing, plan next iteration, dan determine objective. Dimana ini adalah determine objective adalah tujuannya, tujuan dari pengembangan perangkat lunak itu apa. Maka di sini ada requirement, kebutuhan. Nah, kemudian identifikasi dan resolve risk-nya. Dimana di sini akan muncul, di sini dia mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi, kemudian berdasarkan requirement itu dia membuat sebuah solusi. Nah, dia biasanya ada prototipe ya. Di sini konsepnya juga ada konsep requirement ya. Kemudian di sini ada pengembangan. Di mana pengembangan ini ada
requirement juga, draftnya ada kode, ada detail desain, integrasi, tes, implementasi, dan verifikasi validasi. Kemudian dirilis. Di sini ada di test plan, kemudian development plan, dan concept of operation. Jadi di sini itu di aplikasi itu digunakan, bukan diuji coba lagi ya, benar-benar di running, benar-benar pada case kasus, di running dengan pendampingan. Intinya di sini itu seperti itu. Kalau yang di sini masih tesnya itu misalkan verification, validasi, kemudian masih ada error atau bug atau tidak. Nah kalau di sini tuh benar-benar udah dites. Jadi kembali ini adalah proses spiral seperti itu. Nah ini ada proses concurrent, ini sama dalam pengembangan, menunggu perubahan, dalam proses peninjauan, garis batas selesai, dalam proses revisi. Jadi ini adalah dalam pengembangan itu adalah memperlihatkan keadaan tertentu dari suatu aktivitas atau pekerjaan rekayasa perangkat dari ada suatu titik di mana ada kebutuhan, ada sebuah sistem informasi di mana dia itu ada proses pengembangannya dan lalu dilakukan perubahan. Nah, ketika dia melakukan perubahan kan ada revisi. Nah, revisi ini ditinjau, ya, ditinjau sesuai. Kalau sesuai berarti selesai seperti itu. Kemudian ini ada UP ya, proses terpadu, unified process, ini sama communication, planning, modeling, konstruksi, kemudian deployment dan release seperti itu. Jadi di sini adalah inception, di sini elaborasi antara yang dibutuhkan dengan yang dimodelkan, kemudian di construction itu dibangun, lalu ditransisikan ke dalam aplikasi, diaplikasikan, lalu muncul production ini. Nah, model proses pengembangan cepat ini agile ya, yang sekarang banyak digunakan ya. Agile ini lebih banyak sesuai real dan pengembangannya sangat banyak sekali. Ada RUP, RAD, Agile, banyak sekali. Nanti bisa dilihat. Nah, dalam pengembangan cepat ataupun pengembangan perangkat lunak itu selalu ada repositorinya yang perlu dilihat. Jadi Anda sebagai nanti perancang perangkat lunak harus bisa membaca ini seperti itu. Ada di sini tuh kalau kita lihat di sini adalah bentuknya struktur ya, bentuk laporan-laporan yang pengen disistemkan. Lalu muncul ada sistem diagram dan modelnya. Jadi model diagramnya seperti apa? Lalu ini ada data dictionary dan proses logiknya. Jadi sini codingnya bagaimana, kemudian ada bahasa MySQL dan logikanya seperti apa, dan muncullah di sini project manajemennya. Bukan muncul project manajemennya, di mana ini merupakan sistem requirement dan hasil kerja ini nanti ini digambarkan seperti ini. Nah ini ada kebutuhannya seperti apa, ya kan? Ini kan hasil identifikasinya ya. Ada sistem requirement, ada kebutuhan sistemnya. Ternyata sistem itu membutuhkan untuk bisa menambahkan customer baru, mengidentifikasi kecepatan dan kelambatan dalam penjualan item. Kemudian ada order customer, ada melihat credit balance atau uang dia masih ada berapa, kemudian memaintain inventory, dia butuhnya ini. Nah hasil kerjanya adalah ada screen untuk menambahkan customer, kemudian ada laporan item analisis, kemudian ada screen untuk menambahkan order customer, kemudian ada screen untuk melihat proses customernya sudah sampai mana, kemudian ada program untuk purchase order ke vendor, kemudian ada forecasting itu kita memprediksi gitu ya, prediksi ke depannya seperti apa. Nah itu berdasarkan ini, dari hasil ini ya, ini adalah hasil analisis, kemudian dibuatlah seperti ini, digambarkan, kemudian hasil kerjanya tuh ini seperti itu. Nah ini adalah proses pengembangan cepat repositorinya. Nah ini tahapan dalam pengembangan
cepat itu atau agile itu adalah eksplorasi, lalu dilakukan perencanaan, lalu di sini ada iterasi-iterasi untuk pemodelan dan sebagainya, lalu diproduksi, di sini dibangun, didevelop, dikonstruk logikanya dan sebagainya, lalu dilakukan pendampingan, lalu dilakukan perencanaan lagi seperti itu. Tapi di pertama itu diawali dengan sebuah eksplorasi kebutuhan seperti itu. Dia balik lagi seperti itu. Walaupun kenyataannya yang sering sekarang itu kalau proyek-proyek besar itu biasanya pakai Scrum saat ini. Jadi itu nanti ada di mata kuliah tersendiri kalau Anda masuk pada fokus pada pengembangan perangkat lunak. Itu ada Scrum di mana ada terbagi-bagi gitu ya, ada yang bagian back end, ada yang bagian front end. Apa sih back end dan front end itu ya? Ada yang bagian database. Jadi semua ini kalau front end itu dia terkait dengan tampilan yang di luar, kalau back end itu yang di dalamnya gitu, admin dan sebagainya. Nah, kalau front end kalau yang database dia terkait bagaimana query database. Pasti ada mata kuliah basis data kan, bagaimana dia membuat sebuah membuat sebuah report seperti itu. Bagaimana sih memunculkannya? Misalnya select bintang from to memperlihatkan apa data, kemudian select bintang from where ya, dia ada kriteria tertentu gitu. Nah, ini akan sangat berhubungan seperti itu. Nah, ini ada model ekstrim ya, sama ya, semua selalu ada planning, design, coding, test. Semua dalam sebuah pengembangan perangkat lunak tuh ya itu aja sebenarnya, cuma beda-beda nama dikit gitu seperti itu. Nah, ini untuk adaptifnya nah ini yang Scrum yang tadi saya sampaikan ya, yang paling banyak digunakan saat ini. Jadi dia itu ada tim ini ada, dia setiap kali ada berapa sprint. Jadi sprint itu satu sprint itu berapa minggu. Sprint itu boleh dibilang apa ya, end date di mana hasil kerjanya itu tidak dirubah seperti itu. Nah, itu seperti itu. Ada backlognya. Backlog itu boleh dibilang task ya. Misalkan si tim ini bagian apa, tim ini bagian apa. Kemudian dia melakukan planning meeting untuk menggabungkan semuanya sehingga muncul produk backlognya tadi seperti itu. Ini ada di ASM, Dynamic System Development, mana ada Feasibility dan Business Study. Ini ada studi kelayakan, kemudian ada implementasi, Design and Building, kemudian ada Functional Model. Ya, di sini Feasibility dan Business ini didukung ini. Functional Model itu ya bagaimana agreement plan-nya, create fungsionalnya seperti apa, review dan identify, dan desain ini ada identify dari prototype, kemudian desain prototipenya, create desain prototipenya, dan lalu diimplementasikan seperti itu. Dan ini ada model kristal. Jadi model pengembangan perangkat lunak itu ini ada banyak sekali, nanti bisa di ini. Model proses pengembangan perangkat lunak itu ada banyak sekali macamnya. Jadi kita sebagai perancang nanti ngikutin gitu dari awalnya. Si sistem analis ketika analisis kebutuhan sistem dia pakai apa, karena Anda kan hanya merancang, tidak menganalisis dari awal, karena beda ya kalau analisis itu masuk pada biasanya di mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau analisis perancangan sistem informasi. Nah, kalau ini karena mata kuliahnya hanya perancangan, berarti Anda nanti hanya merancang saja, tidak melakukan analisis. Berdasarkan analisis tertentu Anda melakukan perancangan seperti itu. Jadi ini adalah proses pengembangan perangkat lunak, di mana intinya adalah tahapan-tahapan dalam proses rekayasa perangkat lunak. Apa saja yang ada, kemudian sebenarnya ada berapa macam seperti itu. Ada banyak, ternyata kan ada banyak sekali. Nah, di sini pinter-pinternya dari si project manager atau tadi memilih proses pengembangan perangkat lunak yang paling tepat itu yang mana seperti itu. Karena kalau misalkan contohnya pengembangan perangkat lunaknya itu sangat besar, perangkat lunak itu
maksudnya skupnya luas gitu, besar sekali. Nah dia nggak bisa kalau hanya pada menggunakan waterfall saja satu. Nah ternyata dia harus terbagi-bagi. Nah muncullah tadi maksudnya Scrum seperti itu, karena proyek-proyek besar di dalam pengembangan perangkat lunak sekarang banyak kan pakai Scrum. Berapa sprint dia itu, kemudian nanti dia ada pertemuan-pertemuan untuk membahas, menggabungkan itu, karena dia biasanya terbagi dengan tim dan dengan tasknya masing-masing seperti itu. Itu terkait proses rekayasa perangkat lunak. Harapan saya Anda bisa memahami, nanti Anda bisa bertanya melalui komen di bawah, sehingga nanti saya bisa menjawab apa sih yang pengen Anda ketahui, nanti saya bisa jelaskan lebih jauh. Itu saja mungkin untuk untuk materi terkait proses rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya nanti silahkan setelah menonton video ini, nanti Anda sebagai analisis pemahaman, silahkan menjawab bukti kehadiran yang ada di form yang ada di learning Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum